ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درسنا في كتاب أخصر المختصرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان ألفاظه ومقاصده بإذن الله عز وجل. Kita lanjut insyaallah dari kitab Akhsar Al-Mukhtasarat. Dan di dars yang sebelum dars ini, hafizakumullah, kita telah sebutkan, kita bacakan beberapa hukum yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan yang terkait dengan hukum siwak. Setelah itu beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan beberapa hukum yang terkait dengan mengindahkan diri jika kita ingin salat. Jadi hafizakumullah, beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan beberapa hukum. Pertama terkait dengan bertazayyun, yaitu menggunakan hiasan atau mengindahkan diri ketika ingin salat. Dan juga beliau rahimahullah ta'ala sebutkan beberapa hukum dari yang disebut oleh ulama rahimahullah ta'ala sunan al-fitrah, hukum-hukum yang terkait dengan sunnah-sunnah fitrah. Yaqul rahimahullah ta'ala waddihanun ghibban واكتحال في كل عين ثلاثا ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب تقليم ضفر ونتف إبط. قال وكره قزع أو وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي ويجب ختان ذكر وأنثى بعد بلوغ مع أمر الضرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. beliau rahimahullah ta'ala ghafarallahu lah, sebelum beliau masuk ke hukum wudu, beliau sebutkan beberapa hukum bagi orang yang ingin salat secara khususnya, dan juga bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk sifatnya seorang muslim yang tadi disebut adalah sunan al-fitrah. Wa al-fitrah yaitu hafizakumullah kama dzakara ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala Ibnu Qayyim, khisal, sifat seorang muslim yang baik, orang muslim yang salih, yang dianjurkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fitrah, kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua fitrah terkait dengan hati, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mengutamakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, fitrah terkait dengan tubuh. Adapun yang pertama yang dibahas di akidah, yang kedua dibahas di fikih. Terkait dengan tubuh, itu yang dibahas di fikih. Sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala di sini sebutkan beberapa hukum fitrah. Jadi hafizakumullah, diketahui kenapa para ulama rahimahullah ta'ala bahas hukum-hukum tersebut sebelum bahas wudu, karena setelah ini langsung beliau rahimahullah ta'ala sebutkan rukun-rukun wudu. Sebelumnya kenapa para ulama sebutkan hukum-hukum fitrah
atau adab-adab. Sebabnya adalah pertama karena Islam menganjurkan seorang muslim untuk bersih. Beberapa dalil, beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang umumnya adalah mengajarkan seorang muslim berusaha menjadi bersih, sebagaimana tadi disebutkan zahiran dan batinan. Apalagi ketika ingin salat, kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Di mana wahai anak Adam, menghiaskan diri jika kalian ingin salat. Dan fi hadis Muslim dari Mas'ud, Nabi Mas'ud, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang indah, atau bimaknanya. Maka hafizakumullah, ini sebabnya para ulama rahimahumullah wa taala mereka sebutkan beberapa adab termasuk sebelum masuk ke hukum as-salah. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Masalah adab pun dibahas. Dan juga membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang indah. Agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Beda dengan agama yang lain, seperti kaum Hindu ataupun Nasara atau Yahudi. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam agama bersih. Agama Islam menyuruh orang muslim menjadi orang yang baik, dilihat, membuat orang tenang, senang bertemu dengannya karena bersih. Dan juga menjadi sebab banyak manusia masuk terima agama Islam karena melihat Islam dan juga kaum muslimin adalah orang-orang yang bersih dan menjaga tampilannya. Jadi hafizakumullah, ini yang dimaksud barakallahu fikum. Ulama rahimahullah ta'ala mereka sebutkan beberapa hukum sebelum masuk ke hukum as-salah, wudu dan as-salah. Dan perhatikan sunnah fitrah yang akan disebut insyaAllah itu subhanallah mencukupi seluruh tubuhnya manusia. Seperti misalnya sunnah fitrah, adab yang terkait dengan rambut yang beliau sebutkan juga di kitabnya rahimahullah. Ada juga terkait dengan mulut, yaitu dengan siwak yang beliau juga sebutkan rahimahullah. Jadi dilihat manusia dari atasnya, rambutnya bersih, sebagaimana akan disebutkan insyaAllah. Dan juga hidungnya bersih karena dia suka istinsyaq, dan juga mulutnya bersih karena dia suka berkumur-kumur dan juga siwak, dan juga kumisnya rapi, dan juga jenggotnya sebagaimana akan disebutkan beliau rahimahullah ta'ala. Dan juga masalah hafizakumullah membersihkan ketiknya, dan juga masalah khitan, dan hal-hal yang lain yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan. Seluruh yang disebutkan barakallahu fikum itu termasuk adabnya seorang muslim dan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya seorang muslim dilihat dengan bersih dan rapi. Bersih dari lihatnya di rambutnya bersih, sehingga pun termasuk adab yaitu membersihkan jari kaki. Jadi dari atasnya sehingga bawah, masya Allah, seorang muslim bersih karena mengikuti adab-adab agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan sebutkan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala apa yang beliau sebutkan bi'idznillah azza wa jalla. Adapun kembali ke kitab Akhsar al-Mukhtasarat, beliau rahimahullah wa ta'ala, kita perhatikan beliau rahimahullah wa ta'ala, beliau bagikan masalah ini dibagi tiga kalau beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Yang pertama beliau sebutkan yaitu hal-hal yang sunnah, yang dianjurkan bagi orang muslim, dan beliau rahimahullah wa ta'ala beliau sebutkan 8. Ya, beliau sebutkan 8 hal termasuk sunnah
bagi orang muslim yang dia lakukannya baik di seluruh kehidupannya atau ketika dia musalah. Secara umumnya ada 8 hal yang beliau sebutkan yang hukumnya sunnah. Bagi kedua, beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan hal-hal yang makruh, yang jangan dilakukan hukumnya makruh. Dan beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan 3 hal. Setelah itu beliau rahimahullah wa ta'ala yang ketiga, beliau sebutkan 1 hal yang hukumnya wajib. Dan beliau sebutkan 1 saja. Jadi beliau di dalam bahasannya beliau yang pendek ini, beliau bagi 3 bagian. Perhatikan, yang pertama 8, hukumnya sunnah. Yang kedua adalah hukumnya makruh, beliau sebutkan 3, sudah 11. Dan yang terakhir, yaitu hukumnya wajib, itu 1, menjadi berapa? 12 hukum, yang sebenarnya panjang jika kita bahas, tapi mudah-mudahan kita sebutkan dengan ringkas bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama yang beliau sebutkan dari hukum yang sunnah, beliau rahimahullah wa ta'ala di sini berkata, waddihanun ribban. Waddihanun ribban. Ad-dihan yang dimaksud adalah meminyaki rambut, menggunakan minyak untuk rambut. Beliau rahimahullah wa ta'ala qala wa sunnah, katakan sebelumnya, wa sunnah badam bil yamini fihi wa fi tuhran wa sya'ni kullihi waddihanun. Jadi termasuk sunnah yang beliau sebutkan adalah meminyaki rambut. Dan qauluhu ribban, beliau sebutkan juga waktunya. Jadi pertama beliau sebutkan termasuk sunnahnya bagi orang muslim menggunakan minyak untuk rambutnya atau jenisnya. Beliau setelah itu sebutkan juga waktunya, kapan kita menggunakan minyak atau jenisnya untuk rambut. Ala ribban. Ribban yaitu tidak setiap hari, ya, bahasanya kita selang-seling. Ini yang akan jelaskan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, bi'idznillah azza wa jalla. Dan ini terkait dengan rambut. Dan sebenarnya jika kita bahas masalah rambut, sangat banyak hukum-hukum di agama Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan rambut. Beliau di sini, barakallahu fikum, yang sunnah terkait dengan rambut, yaitu menggunakan minyak untuk rambut. Nanti beliau akan sebutkan hal yang makruh, 2 hal. Tetap juga terkait dengan rambut. Padahal hukum terkait dengan rambut sangat banyak. Ada yang haram, ada yang sunnah, sebagaimana yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan, dan ada yang makruh. Tetapi cukup kita sebutkan apa yang beliau saja sebutkan. Kita hanya jelaskan ringkas saja hukum-hukum yang beliau sebutkan rahimahullah wa ta'ala. Jadi hafizakumullah, yang terkait dengan rambut, yaitu hafizakumullah yang beliau sebutkan, yaitu meminyaki rambut. Dan jika lihat sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu selalu membersihkan rambutnya. Dan selalu Rasulullah SAW merapikan rambutnya, merapikan dengan baik. Dan selalu Rasulullah SAW menyucikan, ya, untuk ramas, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah SAW sebagaimana beliau sebutkan di sini menggunakan minyak, meminyaki rambutnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyisir rambutnya. Jadi ada beberapa faedah saya sebutkan ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membersihkan rambutnya. Selalu membersihkan rambutnya dengan beberapa cara. Yang pertama, beliau merapikan rambutnya. Beliau mencucikan rambutnya untuk ramas. Beliau juga menggunakan minyak. Beliau juga menyisir rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tampilannya Rasulullah SAW sangat rapi. Dan ini hafizakumullah membuat orang ketika lihat Rasulullah ataupun melihat kaum muslimin sangat senang karena dilihat rapi. Dan begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pergi ihram, pergi haji, ketika beliau ihram, dan ihram kita ketahui beberapa hari, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menggunakan satu zat yang membuat rambutnya rapi, karena susah jika
di dalam safar untuk mungkin membersihkan selalu rambutnya, maka menggunakan sesuatu yang membuat rambutnya rapi, ya, dengan beberapa riwayat menggunakan madu. Intinya ini hafidhakumullah, walaupun beberapa ahli ilmi mendaifkan hadis ini, intinya saya maksud di sini adalah Rasulullah SAW memperhatikan rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya bahwa Rasulullah SAW menggunakan minyak rambut, dalilnya adalah beberapa dalil, termasuk adalah hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, yaitu pernah ada seorang bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang rambut putih di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir radhiyallahu anhu menjawab, kata beliau, kana idza dahana lam yura minhu, idza lam yudhan atau lam yudhin ru'ya minhu. Kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau jika menggunakan minyak di rambut, maka tidak terlihat rambut putihnya. Dan jika tidak beliau menggunakan, terlihat rambut putihnya. Ini hadis menunjukkan dua faedah. Yang pertama, bahwa Rasulullah menggunakan minyak rambut, dan yang kedua, bahwa Rasulullah SAW kadang menggunakan dan kadang tidak menggunakan. Ini rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan juga habibakumullah, pada umumnya Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sya'ar falyukrimu. Barang siapa yang memiliki rambut, maka harus dia memuliakannya. Man kana lahu sya'ar falyukrimu. Barang siapa yang memiliki rambut, maka harus dia memuliakannya. Ini rawahu Abu Daud rahimahullah an Abi Hurairah, Sahabat Al-Albani rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Falyukrimu, memuliakannya dengan tadi yang tadi saya sebutkan, memuliakannya dengan selalu membersihkan, selalu keramas, selalu menggunakan minyak dan memisirnya, dan hal-hal yang lain. Itu termasuk makna dari hadis ini Abi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jelas insyaallah. Ini yang pertama yang beliau rahimallahu ta'ala sebutkan, ya, bahwa menggunakan minyak untuk rambut. Dan juga dalil hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, beliau berkata bahwa saya dulu kadang saya menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saya haid. Wal Bukhari. Ini termasuk ikram, memuliakan rambut. Insyaallah ini jelas termasuk faedah billakumullah. Jika ada seorang muslim ingin menyisir rambutnya, lebih baik memulai dengan kanan dulu, baru kiri jika bisa seperti itu, sebagaimana yang kita sebutkan hadis yang sebelumnya di bahas bab istinja, bahwa Rasulullah SAW menyukai memulai dengan kanan di seluruh keadaannya, termasuk ketika beliau menyisir rambutnya sallallahu alaihi wasallam, kama sudah kita bahas sebutkan faedah ini, dan hadis rawahu Imam Muslim rahimahullahu taala wa ghafarallahu lah. Jadi ini hafizakumullah dengan hal atau faedah atau hukum yang pertama yang kita sebutkan, insyaallah kita sebutkan dengan ringkas, tidak perlu kita sebutkan bahasan yang lain ya terkait dengan masalah rambut karena sangat panjang, dan akan beliau rahimahullah ta'ala sebutkan juga dua hukum terkait dengan rambut. Insyaallah kita akan sebutkan nanti di akhir bahasan ini subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, hukum yang pertama. Jadi kita sebut berapa? Ada 8 yang sunnah. Yang pertama adalah barakallahu fikum, menggunakan minyak rambut. Menggunakan minyak rambut. Dan kita juga sebutkan barakallahu fikum ada hal-hal yang lain, dan kita sebutkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang mana hadisnya beliau menyuruh kita memuliakan rambut. Memuliakan apa? Memuliakan rambut. Ini insyaallah sangat jelas. Dan adapun lafaznya beliau rahimallahu taala ghibban, yaitu bermakna tidak setiap hari, sebagaimana hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki ketika dia menyisir rambutnya, atau melarang ketika menyisir rambutnya setiap hari. Lafzul hadis, inna Nabi SAW naha an tarajjul illa ghibban, melarang setiap hari menyisir rambut. Yang dibolehkan adalah jika kadang, atau ghibban yaitu hari menyisir rambut, hari tidak. Ini makna hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa arda. Akan tetapi para ulama rahimahullah taala mereka berkata, ini hafizakumullah barakallahu fikum, jika istilahnya jika bisa menyisir rambut hanya sehari, menyisir rambut sehari tidak selang-seling, itu lebih bagus. Tetapi jika misalnya ada seorang, jika dia tidak menyisir rambut akan kelihatannya tidak rapi, maka tidak apa-apa setiap hari dia menyisir rambut. Ya, setiap hari dia menyisir rambut, atau ketika dia butuh, walaupun sehari lebih dari sekali. Sebabkan hadis yang tadi yang disebutkan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, barang siapa yang memiliki rambut maka harus dia memuliakan rambutnya. Jadi ini hafizakumullah hukum yang pertama. Hukum yang pertama. Yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah taala, yaqaulihi waqtihalun fi kulli ainin thalathan. Yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah taala yaitu menggunakan celak mata. Celak mata. Yang kedua yaitu menggunakan celak mata. Ini hukum yang kedua. Jadi hukum yang kedua yaitu seorang muslim dia menggunakan celak mata. Dan beberapa hadis yang datang terkait masalah menggunakan celak mata. Akan tetapi kebanyakan hadisnya lemah, kebanyakan hadisnya dhaif, tidak sahih, seperti hadits Abi Hurairah bahwa man iktahala falyutir, man fa'ala faqad ahsan, wa man la fala haraj. Hadis ini lemah. Barang siapa yang menggunakan celak mata maka dia falyutir, menggunakan dengan witir, itu barang siapa yang melakukannya itu lebih baik, maka, dan barang siapa yang tidak melakukannya maka tidak apa-apa. Ini hafizakumullah hadis yang lemah. Dan juga hadis yang lain bahwa Rasulullah menggunakan celak mata ketika mau tidur. Seluruh hadis yang saya sebutkan lemah, kecuali wallahu a'lam bissawab ada hadis yang mensahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang mana lafaznya iktahilu bil ithmi fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu asy-sya'r. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, Rasulullah SAW bersabda, iktahilu bil ithmi. Iktahilu bil ithmi itu menggunakan ithmi sebagai apa? Untuk celak mata, ya, celak mata. Dan kata Rasulullah, fa innahu yajlul basar, karena ithmid itu yang digunakan untuk celak mata itu membersihkan basar, mata, menjadikannya lebih bersih dan lebih kuat untuk melihat, dan juga menumbuhkan rambut, ya, rambut yang sekitar mata. Dan ada tambahan di sebagian riwayat, yaitu beliau berkata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW beliau memiliki tempat celak mata, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya di setiap malam, ya, setiap malam, di mata kiri, di mata kanan 3 kali, dan di mata kiri 3 kali. Ini rawah Imam Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi habibakumullah, ini hadis yang sahih yang maknanya sangat jelas. Rasulullah menyuruh kita menggunakan celak mata. Dan juga ada Imam Ibn Majah rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar, alaikum bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yunbitu asy-sya'r. Alaikum bil ithmid disuruh itu menggunakan ithmid, ya, alaikum ism fi'il amr, ya, menggunakan celak
yang terkuat atau yang dari ifmit. Kata Rasulullah, فَإِنَّهُ يَجِلُ الْبَصَرِ وَيُنْبِتْ الشَّعَرِ. Seperti makna yang tadi itu menguatkan, ya, membuat kuat kita melihat dan juga membersihkan dan juga menumbuhkan rambut yang di sekitar mata. Jadi ini beberapa hadis habibakumullah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi dalil, menjadi hujjah bahwa termasuk perkara yang mustahab, perkara yang sunnah menggunakan celak mata. Apalagi yang dari ifmit, ya, umumnya boleh dari apapun, tetapi ini dua hadis ini yang sahih diutamakan menggunakan ifmit. Ifmit itu termasuk jenisnya celak mata, ya, itu bahan batu celak, dan itu yang paling bagus, dan ini memang terwujud biasanya di negeri Arab dan Maroko dan sekitarnya, ya, dan sekitarnya itu memang batu yang halus yang warnanya hitam dekat merah, ya, itu halus sekali, itu namanya ismit, dan faedahnya sangat banyak untuk. Jadi habibakumullah, ini hukum yang kedua dan dalilnya telah kita sebutkan. Dan ini hukumnya habibakumullah baik untuk laki-laki atau perempuan, ya, karena pada umumnya kaidah fikhiyah an-nisa'u syaqaiqur rijal. Maknanya adalah bahwa wanita itu hukumnya mengikuti laki-laki kecuali ada dalil yang mengkhususkan hukumnya baik untuk laki-laki atau perempuan. Itu seluruh perintahannya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dan apa yang sekitarnya itu baik untuk laki-laki dan perempuan, ya, bukan khasnya untuk laki-laki. Jadi jangan sampai ada perempuan berkata tidak ada dalilnya mengatakan ya ayyuha al-mu'minat, ya ayyatuhal mu'minat, ya ayyatuha mu'minat. Jadi umumnya adalah seluruh hukum di Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan hukumnya untuk laki atau perempuan. Dan ini hafizakumullah hukum yang kedua. Dan sebenarnya kita kalau kembali ke kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Zadul Ma'ad, beliau rahimahullah ta'ala sebutkan banyak faedah yang diambil, bisa dapat dari al-ithmit, dari apa? Al-ithmit yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Jadi hafizakumullah, ini hukum yang kedua yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan yang sunnah, yaitu yang pertama tadi menggunakan minyak rambut, yang kedua yaitu menggunakan celak mata. Celak mata ini baik untuk laki-laki atau perempuan, ya, atau perempuan. Tetapi hafizakumullah, sebagian ulama rahimahullah ta'ala seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah wa rahimahullah, beliau membedakan antara laki dan perempuan menggunakan celak mata. Adapun untuk laki perempuan, jika menggunakan yang tadi ismit warnanya merah, itu boleh, tidak ada masalah. Boleh karena pertama banyak faedahnya, yang kedua itu barakallahu fikum tidak memunculkan fitnah. Adapun yang bukan merah, yang warnanya hitam misalnya, warna hitam itu barakallahu fikum, para ulama jelas memberikan rinciannya adalah jika perempuan menggunakan celak mata yang warnanya hitam, pada asalnya boleh, tetapi ini abdakumullah tidak boleh dia menggunakannya baru dia bertemu dengan laki-laki yang tidak mahram, ya, karena akan memunculkan fitnah. Jadi digunakannya ketika di rumah atau bersama barakallahu fikum bersama jenisnya, sama perempuan. Kalau wanita yang menggunakan cadar menutup mata, maka insya Allah pada akhirnya hukumnya boleh, ya, hukumnya apa? Boleh. Adapun laki-laki sebagian ulama juga mengatakan barakallahu fikum celak mata yang warnanya hitam, yaitu jika akan munculkan fitnah, ya,
sebagaimana Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala berkata, jika anak muda menggunakan celak mata yang warna hitam memunculkan fitnah, maka jangan. Atau memang jadi celak mata itu yang warna hitam jadi ciri khasnya orang yang tidak baik, ciri khasnya orang yang fasik, maka jangan dia gunakan. Wallahu alam bissawab. Jadi kembali, hukum yang pertama, yang sunnah yang pertama menggunakan minyak untuk rambut. Yang kedua yaitu menggunakan celak mata. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, rahimahullah taala, wa nadratun fi mir'atin tatyib. Yang ketiga yang beliau sebutkan rahimahullah taala yaitu an-nadhar. Ya, an-nadhar fil mir'ah. Yang dimaksud di sini adalah yaitu melihat di cermin. Melihat di cermin, hafidhakumullah. Beliau rahimahullah taala mengatakan hukumnya adalah sunnah, bagaimana yang disebutkan ini. Jadi yang ketiga yaitu kata beliau selalu memandang di cermin. Ya. Apa sebabnya? Apa dalilnya yang sehingga beliau mengatakan sunnah? Beliau rahimahullah taala dalilnya adalah barakallahu fikum hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwa Rasulullah SAW beliau ketika memandang di cermin, beliau mengatakan alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini hadis. Zikir ini diucapkan ketika melihat di cermin. Hadis ini adalah lemah, bahkan maudud, karena di dalamnya ada orang yang kadzab, dalam sanadnya kadzab, ya, ada di dalam sanadnya adalah orang kadzab dan juga orang matruk. Jadi hadis ini sangat lemah dan seluruh sanad hadis ini lemah, tidak bisa kita kuatkan. Jadi ringkasnya, hadis ini sangat lemah, tidak bisa kita menjadikan hujjah bahwa sunnah melihat cermin. Ya, ini lemah. Walaupun doa ini jika orang membacakannya tetapi bukan dalam keadaan dia melihat di cermin, tidak ada masalah. Hadis yang sahih, hadis Aisyah, bahwa Rasulullah berkata, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, karena engkau mengindahkan ya khalqi, ciptaan saya, bentuknya saya, tubuhnya saya, maka indahkanlah khuluqnya saya, akhlak. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha arbaha sahih, tetapi bukan dikaitkan dengan melihat ke cermin, ya, bukan dikaitkan dengan melihat ke cermin. Jadi ini hafizakumullah masalah hukum yang ketiga yang beliau sebutkan. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak mustahab melihat ke cermin, karena hadis yang disebutkan adalah hadis yang lemah, ya. Tetapi pada dasarnya adalah halal. Pada dasarnya adalah boleh kita melihat ke cermin. Apalagi jika kita melihat ke cermin, bisa kita membersihkan diri, ya, jika misalnya ada sesuatu kotoran di muka, atau melihat misalnya mencukur kumis sebagaimana yang disebutkan, dan hal-hal yang lain, maka pada asalnya adalah apa? Pada asalnya adalah mubah. Dan bahkan telah datang athar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda, beliau kadang juga melihat pandang ke cermin, dan juga dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala wa ghafirallahu lahu. Jadi karena itulah Allah taala umumnya adalah para ulama mengatakan tidak ada masalah, atau lebih baik kadang melihat ke cermin supaya kita membersihkan diri. Wallahu a'lam bissawab. Kama sebagaimana yang beliau sebutkan di sini rahimahullah taala, bilban,
dan juga itu juga ucapannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala fil Mughni, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi syarh Al-Umdah rahimahullah taala. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menukil dari ulama bahwa bagus ketika memandang di cermin. Jadi habibakumullah, ini hukum yang ketiga yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Tetapi perhatikan barakallahu fikum, bukan artinya wallah musta'an apa namanya melihat ke cermin dengan hulu. Saya maksud bukan setiap waktu kita selalu di depan cermin, ya, selalu di depan cermin, baik laki-laki atau perempuan, ya, baik laki atau perempuan, jangan dengan hulu, kadang tidak ada masalah, tetapi jangan setiap waktu depan cermin, apalagi yang lebih parah jika Allah musta'an laki-laki, karena Allah musta'an yang jelas membuang waktunya, dan juga memang ini sifatnya perempuan yang suka mengindahkan diri, ya, laki-laki tidak sampai seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini hafizakumullah yang ketiga yang beliau sebutkan rahimallahu taala. Adapun hukum yang keempat, ya, termasuk sunnah yang beliau sebutkan rahimallahu taala, ini seluruh hukum yang kita sebutkan kita insyaallah berusaha untuk melakukannya, ya, kita belajar ilmu dan kita praktik, ya, jadi kita memperhatikan rambut, dan jika dapat gelap mata kita menggunakannya, dan juga kadang kita melihat di cermin supaya kita bisa bersihkan diri. Dan yang keempat adalah at-tatayyub. At-tatayyub adalah menggunakan parfum. Menggunakan apa? Parfum. Baik parfum, seluruh jenisnya parfum, yang dioles, ya, atau yang dibakar, ya, kayu gaharu, atau yang lain. Intinya menggunakan parfum. Ini hal yang keempat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, bahwa hal ini termasuk sunnah. Jadi setiap misalnya kali orang pergi ke masjid, ya, ataupun bukan ke masjid, ya, perhatikan bersihnya diri termasuk menggunakan parfum. Seorang muslim memiliki parfum ketika dia mau dari rumah, apalagi pergi salat ketemu dengan orang lain, ini termasuk hal yang sunnah. Dasarnya apa sunnah? Dasarnya adalah hadits Anas radhiyallahu taala anhu arda, عند الإمام النسائي رحمه الله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. Ya, makna hadis adalah yang aku suka dari dunia adalah wanita dan minyak wangi, di syahidnya, dan minyak wangi, dan dijadikan qurrat aini, dijadikan sesuatu yang paling saya suka, sesuatu yang saya paling suka adalah as-salah, ya, adalah apa? As-salah, qurrat aini, mungkin jujuknya mata adalah as-salah, syahidnya adalah sabda Nabi Sallam dan minyak wangi. Jadi Rasulullah sangat suka minyak wangi. Ini hadis rawahu An-Nasa'i rahimahullah taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selalu Rasulullah SAW menyukai bau yang sedap, ya, parfum atau bau yang sedap. Di hadis Abi Daud dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau cerita bahwa beliau pernah membuat, ada riwayah membuat, atau beliau menyediakan untuk yang lain, beliau menyediakan baju, ya, pernah membuat baju yang tebal, yang warnanya hitam dari suf, ya, dari suf, ya, sudah bisa, ya, dari suf apa ini, dari Allah, maka beliau ketika menggunakan baju tersebut karena tebal, tatkala beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam
keringatan, maka beliau merasakan bau yang tidak sedap. Dari itulah Rasulullah SAW mengeluarkan baju tersebut dan membuangnya. Ya, baunya ini karena memang baju ini dari zat yang bisa membuat kadang tubuhnya cepat keringatan, dan juga dari memang apa namanya woolnya kambing. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau yang tidak sedap dari baju tersebut, maka Rasulullah membuangnya. Dan Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW beliau menyukai bau yang sedap atau bau yang wangi. Ini syahidnya bahwa Rasulullah menyukai bau yang wangi. Jadi ini dalil dua hadis yang menjadi hujjah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha baunya bau sedap, dan Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bau yang tidak sedap. Karena itulah hadis yang pertama sangat jelas bahwa Rasulullah menyukai minyak wangi. Baik, ini hafizakumullah. Ini hukum yang keberapa tadi? Yang keempat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan menggunakan minyak wangi. Tadi disebutkan minyak wangi dari seluruh jenisnya, baik yang tadi dioles atau yang dibakar atau yang lain. Intinya supaya dapat wangi yang sedap. Bahkan di dalam hadis Imam Muslim dari Habs Khudri bahwa yang paling bagus yang suka Rasulullah SAW yaitu minyak wangi yang terbuat dari kasturi. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-misku atyabut tib. Misik adalah sebaik-baik wangi, ya, minyak wangi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini insyaallah faidah yang terkait dengan yang pertama, ya, apa yang pertama. Dan pada umumnya adalah barakallahu fikum menggunakan minyak wangi di setiap waktu, apalagi kata ulama rahimahullah taala dianjurkan menggunakan minyak wangi ketika mau bertemu dengan yang lain, seperti misalnya salat Jumat atau salat Id, ya, atau yang lain, salat Jumat, salat Id, dan juga ketika kita kafani seorang mayat, baik laki-laki atau perempuan, tetap lebih bagus dianjurkan menggunakan minyak wangi, ya. Dan juga ketika wanita setelah bersih dari haid, ini beberapa keadaan yang para ulama mengatakan dianjurkan, ya, menggunakan minyak wangi. Jadi hukum pertama, hukum waktunya pada umumnya boleh, ya, dianjurkan setiap waktu, ya. Dan ada beberapa waktu yang lebih ditekankan, yaitu tadi ketika pergi salat Jumat, salat Id, ya, atau salat di masjid berjamaah atau semisalnya, dan juga ketika mendampingi orang mayat, dan juga wanita yang setelah bersih dari darah haid. Wallahu a'lam bissawab. Ini barakallahu fikum ada beberapa waktu yang dianjurkan menggunakan minyak wangi. Sama juga ketika ihram. Ketika apa? Ihram, setelah mandi menggunakan apa? Minyak wangi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini beberapa hukum yang terkait dengan minyak wangi. Adapun orang yang sudah ihram, adapun wanita yang menggunakan minyak wangi untuk tabarruj, untuk keluar rumah, tidak boleh wanita menggunakan minyak wangi. Kama jaa Abi Hurairah dan juga hadis yang lain bahwa wanita yang menggunakan minyak wangi supaya dan dari rumah supaya laki-laki mencium minyak wanginya, kata Rasulullah, kayak zaniyah, maka perempuan tersebut adalah perempuan zaniyah, waliyadu billah. Sama juga perempuan yang setelah meninggal suaminya tidak dibolehkan digunakan minyak wangi. Jadi ini alhamdulillah
barakallahu fikum, ada 4 hal yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala yang termasuk hukumnya sunnah. Yang pertama menggunakan minyak wangi, yang pertama adalah menggunakan minyak untuk rambut, yang ketiga adalah menggunakan celak mata, yang ketiga adalah melihat cermin, yang keempat yaitu menggunakan minyak wangi. Ini 4 hal yang termasuk adab-adab yang dianjurkan seorang muslim memperhatikannya. Insyaallah jelas. Adapun yang kelima yang beliau sebutkan rahimahullah taala, beliau sebutkan beliau mengatakan wastihdadun. Istihdadun wa selanjutnya adalah wahafu syaribin, taqlimu tuhrin wa natfu ibtin. Perhatikan hal-hal yang beliau sebutkan setelah itu. Hal-hal yang beliau sebutkan itu yang tadi saya sebut di awal majelis ini termasuk sunan al-fitrah. Sunan apa? Al-fitrah. Sunan al-fitrah. Sunan al-fitrah yaitu ada beberapa hadis atau sebenarnya beberapa hukum yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan hal tersebut adalah sunan al-fitrah. Dianjurkan menggunakan hal tersebut. InsyaAllah akan kita sebutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya perhatikan seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu, al-istihdadu, qaslu syarib, taqlimu al-adhafir, wa natfu al-aba'. Ini yang beliau sebutkan. Ya, perhatikan. Apa yang beliau sebutkan di sini? Kalau istihdad. Ya, al-istihdad itu akan sebutkan insyaallah itu menghilangkan, ya, mencukur rambut yang di sekitar kemaluan. Ya, wa hafu syaribin, mencukur kumis, taqlimu tufrin, yaitu memotong kuku, dan wanatfu ibtin, dan mencabut bulu ketek. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Ini seluruhnya datang di beberapa hadis, termasuk yang tadi hadis Abi Hurairah sahihain. Kata Rasulullah, al-fitratu khams. Fitrah itu adalah pada 5. Khitan, ya, dan mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketik, dan memotong kuku, dan mencukur kumis. Ini dalam satu hadis rawal Bukhari Muslim yang beliau sebutkan. Karena itulah, jika masih ingat, dan saya sebutkan di awal majelis ini bahwa beliau rahimahullah, beliau sebutkan beberapa adab yang am dan beberapa hukum yang terkait dengan sunan al-fitrah, sebagaimana di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ya, dan sebenarnya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha yang di dalamnya sunan fitrah adalah 10, bukan 5. Tadi Abu Hurairah sebutkan 5. Kata Aisyah Allah Ta'ala anha wa ardaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 min al-fitrah, qassu syarib, wa ifa'u al-lihyah, was-siwak, واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغص البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. Ya, وانتقاص الماء. Dan rawinya hadis Zakaria beliau berkata, nasitul ashara illa takuna al-madmadah. Perhatikan hadis ini saya akan sebutkan walaupun 10 di sini, karena belum di sini beliau rahimahullah taala hanya sebutkan bagian dari sunan al-fitrah yang tadi kita bacakan 5 hal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 dari fitrah: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, wastinsyaqul ma, yaitu memasukkan air dalam hidung, istinsyaq, memotong kuku. Setelah itu mencuci atau membersihkan di antara jari, apalagi kaki. Selanjutnya adalah mencabut bulu ketik dan mencukur bulu kemaluan. Dan selanjutnya adalah muntiqasul ma, itu menggunakan air ketika beristinja. Ini 9. Karena itulah ada rawi namanya Zakaria, beliau berkata bahwa Mus'ab yang berkata, saya nasitul asyirah. Kata Mus'ab, aku lupa yang ke-10. Namun kata beliau bisa jadi adalah berkumur-kumur. Jadi ini
ada 10 termasuk dari sunan al-fitrah. Akan tetapi beliau rahimahullah ta'ala bin Bilbah rahimahullah, beliau sebutkan 5 dari sunan. Kita kembali, kita jelaskan di Allah subhanahu wa ta'ala sunan al-fitrah yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Jadi, kalau kita menggabungkan yang lain, berarti yang kelima, yang hukum yang kelima, yaitu al-istihkad. Ya, hukum yang kelima tadi menggunakan minyak rambut, yang kedua menggunakan celak mata, yang ketiga melihat di cermin, yang keempat menggunakan minyak wangi, yang kelima ini yang beliau sebutkan adalah al-istihdad. Qala wastihdadun. Al-istihdad yaitu mencukur, ya, atau menghilangkan, di umum menghilangkan bulu yang di sekitar kemaluan. Ya, sekitar apa? Kemaluan. Lafaznya al-istihdad yaitu dari kata hadidah, besi. Dari kata hadidah yaitu besi. Yang dimaksud yaitu menggunakan besi, atau di zaman kita adalah almus. Ya, almus, alat apa? Alat cukur. Alat cukur. Ya, untuk apa? Membersihkan rambut atau bulu yang di sekitar kemaluan. Silat. Menggunakan apa? Silat untuk membersihkan bulu yang di sekitar kemaluan. Ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan hukum yang kelima, itu membersihkan bulu yang di sekitar kemaluan. Para ulama rahimahullah ta'ala ada yang menambah juga. Mereka berkata yang sekitar kemaluan dan juga yang sekitar dubur. Sekitar dubur. Walaupun tidak ada hadis yang memasukkan hal ini dalam sunnah fitrah, tetapi para ulama mengatakan itu supaya bersih dan mudah ketika beristinja atau beristijmar. Wallahu a'lam bissawab. Jelas? Ya, insyaallah jelas. Beliau rahimahullah ta'ala ala istihdad. Apakah harus dicukur, ya, atau cukup maksudnya dicukur dengan silat, dihabiskan, dibersihkan, atau boleh hanya dicukur saja menggunakan misalnya alat cukur atau gunting. Ya, para ulama rahimahullah ta'ala membolehkan, yang penting bersih. Yang penting apa? Bersih, menggunakan apapun yang membersihkan sekitar kemaluan, ya, sekitar apa kemaluan, yang membersihkannya sehingga menghilangkan, berarti menggunakan silat, atau dikurangi dengan gunting atau alat cukur, ya, alat cukur yang menggunakan misalnya alat listrik, ya, atau hal yang lain. Ada mungkin zat-zat yang bisa digunakan untuk membersihkan, zat-zat yang bisa digunakan untuk membersihkan, ya, membersihkan atau mencabut bulu yang sekitar kemaluan, baik laki-laki atau perempuan. Ini mazhab Hanabilah rahimahullah ta'ala, bahwa membolehkan. Hanabilah membolehkan menggunakan apapun untuk membersihkan bulu yang di sekitar kemaluan. Wallahu a'lam bissawab. Hukumnya adalah sebagaimana yang beliau katakan, sunnah, yusannu. Jadi sunnah. Dan para ulama rahimahullah ta'ala sepakat bahwa ini adalah sunnah. Berarti mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah dan Malikiyah dan Hanabilah dan Hanafiyah, mereka sepakat bahwa al-istihdad, membersihkan bulu yang di sekitar kemaluan, hukumnya adalah sunnah ittifaqi ahli ilmi rahimahullah ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi saya sebutkan, hadis Abi Hurairah, al-fitratu khamsun. Yang pertama disebutkan al-khitan wal istihdad, ya, yaitu apa? Fitrah ada pada 5 hal. Yang pertama Rasulullah sebutkan khitan, yang kedua yaitu mencukur bulu kemaluan. Jadi ini termasuk dalil yang menganjurkan bahwa termasuk sunnah, yaitu membersihkan bulu kemaluan. Dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha yang tadi saya sebutkan. Insyaallah ini jelas. Barakallahu fikum.
Nanti mungkin kita akan sebutkan uh, apa namanya waktunya ya, waktunya membersihkan bulu kemaluan itu pada umumnya adalah tidak ditentukan kapan, tetapi lebih baik jangan lewat dari 40 hari. Jangan lewat dari 40 hari. Sebagaimana riwayat dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa artah. Ini insyaallah karena hukum ini masuk di seluruh yang akan disebutkan nanti, yaitu membersihkan bulu kemaluan dan juga mencukur kumis dan memotong kuku ya, dan juga mencabut bulu ketik. Itu seluruh yang disebutkan ini itu hafizakumullah ini tidak ada waktu yang ditentukan kapan, tetapi jarang atau jangan lewat dari 40 hari ya. 40 hari mungkin kalau nanti kita selesaikan seluruh yang disebutkan dalam yang beliau sebutkan ini 5 hal, kita akan insyaallah sebutkan ini Pak. Ini yang kelima yang beliau sebutkan rahimahullah dan sangat jelas. Barakallahu fikum, kita sebutkan apa maknanya istihdad, dan kita sebutkan juga menggunakan baik itu silat ataupun yang lain. Kita sebutkan juga barakallahu fikum dalilnya, dan kita juga sebutkan juga waktunya. Mungkin ditambahkan barakallahu fikum, yaitu bahwa mestinya seorang muslim dia sendiri yang mencukur bulu kemaluannya, tidak meminta dari yang lain karena itu akan buka aurat, kecuali meminta dari istrinya atau istri dari suami. Wallahu alam bissawab. Baik, ini hafizakumullah insyaallah dalil, dan dalil yang menunjukkan bahwa sunnah memotong atau mencukur ya, mencukur apa bulu kemaluan ya. Allah musta'an, di zamannya kita Allah musta'an kadang kita dengar bahwa kadang laki atau perempuan Allah musta'an membuka aurat, meminta dari yang lain. Kadang Allah musta'an ketika mau nikah ya, disuruh membersihkan sehingga membuka aurat. Asallallahu al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah, padahal ini adalah tidak boleh, hukumnya haram. Baik, ini ringkas. Yang keenam ya. Yang keenam beliau rahimahullah wa ta'ala mengatakan di sini wahafu syaribin. Yang keenam yang beliau sebutkan rahimahullah wa ta'ala hafu syarib. Sudah jelas ya hafu syarib? Memang suara jelas? Nah, jelas. Baik. Yang keenam yang beliau sebutkan rahimahullah wa ta'ala hafu syarib. Yang dimaksud di sini hafu syarib dengan bahasa beliau hafu, yaitu mencukur kumis ya. Mencukur apa? Kumis, bukan dicukur habis. Bukan dicukur apa? Habis. Tetapi apa? Dicukur dengan mubalaghah. Mubalaghah adalah dengan sungguh-sungguh mencukur kumis sehingga hampir habis, tetapi tidak sampai habis. Ini maknanya al-haf. Maknanya apa? Al-haf. Paham insyaallah? Maknanya al-haf bukan dicukur habis ya, dan juga bukan dicukur sedikit saja. Dicukur sehingga apa, kebanyakan dari rambutnya kumis dipotong. Ini maknanya haf. Asy-syarib adalah kumis. Insyaallah jelas. Hukumnya adalah sebagaimana beliau mengatakan sunnah ya. Sunnah, termasuk sunnah seorang muslim, kaum muslimin, yaitu mencukur apa? Mencukur kumisnya. Dan ini alhamdulillah Ibnu Hanafilah dan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah, wallahu alam bis-shawab. Dan dalilnya yang tadi kita sebutkan hadis Abi Hurairah bahwa fitrah adalah 5, dan termasuk yang beliau sebutkan adalah khitan dan mencukur bulu kemaluan, dan waqasu dan wal istihdad mencabut bulu ketik, dan qasu asy-syarib memotong apa? Kumis, memotong kumis. Jadi ini termasuk sunnah. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha
yang tadi kita sebutkan. Yang pertama yang beliau sebutkan yaitu Ashrun minal fitrah qasus syarib, 10 dari fitrah, yaitu yang pertama adalah mencukur kumis. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sunnah mencukur kumis. Dan juga hadis Abi Hurairah, juzzu syawarib warqul liha khalfil majus, sangat jelas bahwa Muslim, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot dan selisihilah kaum majusi. Kaum majusi, karena kaum majusi di zaman itu mereka tidak mencukur kumis dan mereka kebalikan mencukur jenggot. Jadi ada perintahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur kumis supaya tidak mirip dengan kaum majusi. Dan juga hadisnya Ibnu Umar yang maknanya sama. Hadisnya adalah khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin, wafirul liha wahfuz syawarib, panjangkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis. Cukurlah kumis, ya. Jadi ada beberapa ini hadis. Yang pertama adalah mengatakan bahwa qasus syarib, memotong kumis, itu termasuk fitrah. Dan hadisnya Abi Hurairah tadi, juzzu asy-syawarib. Juzzu syawarib itu juzzu bermakna motonglah kumis, ya, tetapi lebih dalam, ya, lebih dalam daripada cukur halus. Dan yang lafaz yang ketiga adalah wahfu asy-syawarib, lafaznya yang beliau sebutkan haffu syarib, qala syekh wa haffu syaribin, di sini diambil dari hadits Ibnu Umar ke qaul Nabi alaihi salam, khaliful musyrikin wafirul liha wahfu asy-syawarib, muttafaqun alaih. Istilah kaum musyrikin, panjangkanlah rambut, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Lafaznya bahasa Indonesia cukur, wallahu a'lam bissawab, padahal beda sedikit maknanya, ya. Bahkan di hadits Bukhari, anhiku syawarib, anhiku asy-syawarib, lebih dalam lagi maknanya, yaitu habiskanlah kumis, di mana habiskanlah kumis, walaupun bukan maknanya sehingga betul-betul tidak ada lagi rambut, ya. Ini maknanya hampir sama dengan makna haffu syaribin, wallahu a'lam bissawab, ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini ada beberapa hadis. Karena itulah barakallahu fikum, para ulama berselisih, apa boleh kita mencukur semuanya? Mencukur apa? Semuanya dihabiskan, misalnya menggunakan silat, ya. Apakah boleh atau cukup saja membendekkan saja? Para ulama berselisih, tetapi yang ringkas madhabul Hanabilah yang kita pelajari ini, madhabul Hanabilah, yaitu adalah boleh, terserah mana yang kita mau. Kita mau pendekkan saja atau ikhfa, yaitu ikhfa, memotong atau membersihkan atau hampir-hampir dibersihkan. Hampir-hampir apa? Dibersihkan seluruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Karena para hadis yang kita bacakan itu maknanya seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Walaupun ada madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan makruh, ya. Seingat saya makruh atau bahkan haram, wallahu a'lam bissawab. Makruh menghabiskan, mencukur menggunakan silat, menghabiskan kumis, kata beliau, karena itu tasyabbuh dengan an-nisa, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini dengan ringkas kita sebutkan barakallahu fikum yang ke-6 yang beliau sebutkan adalah mencukur kumis. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala sebutkan yaitu taklimu dhufrin. Taklimu dhufrin. Jadi yang ketujuh apa? Yang ketujuh taklimu dhufrin. Taklimu dhufrin yaitu memotong kuku, baik kuku tangan atau kaki, ya, tangan atau kaki. Hukumnya adalah barakallahu fikum, ya, sunnah bi ijma'i al-ulama. Awasul ulama mengatakan sunnah, termasuk ini Hanabilah yang beliau sebutkan rahimallahu ta'ala yusannu, ya, dianjurkan atau sunnah memotong kuku. Dan para ulama sepakat rahimallahu ta'ala bahwa hukumnya adalah sunnah.
Dan jika memotong kuku berarti kita tetap pertama kali memotong kuku tangan, baru kaki, dan tangan mulai dengan kanan, baru kiri, sebagaimana tadi kaidah yang kita telah sebutkan. Barakallahu fikum. Ini uh, yang keberapa? Yang ketujuh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang tadi yang kita sebutkan, hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah, bahwa fitrah adalah 5, termasuk adalah taqlimul adhafir, memotong kuku, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi dasarnya adalah tadi 2 hadis yang menjadi hujjah bahwa hal ini adalah sunnah, dan para ulama sepakat rahimahumullah taala. Apakah ada waktu yang khas yang dianjurkan memotong kuku? Apakah ada waktu yang dikhususkan atau tidak? Pada umumnya adalah tidak ada waktu. Pada umumnya ada waktu. Asal kuku sudah panjang, maka boleh kita potong. Ya, dianjur kita potong. Tetapi ada sebagian ulama rahimahullah taala itu mereka mengatakan lebih bagus di hari Jumat atau di hari Kamis, tetapi sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang memberikan waktu khusus untuk mencukur apa? Untuk memotong kuku. Tidak ada hadis yang sahih. Hanya ketika mereka berkata hari Jumat, itu pada dasarnya adalah beberapa asar dari sahabat dan juga para ulama rahimahullah taala, mereka suka memotong kuku di hari Jumat, wallahu alam bisawab. Dan juga yang tadi saya sebutkan adalah termasuk madhab Imam Ahmad rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu, bahwa tidak dipastikan waktu khas untuk mencukur, untuk memotong kuku, wallahu alam bisawab. Tapi insyaallah jelas. Adapun asar-asar yang kita sebutkan termasuk dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu arda, bahwa beliau dulu suka atau selalu memotong kukunya pada hari Jumat, memotong kukunya dan mencukur kumisnya di hari Jumat. Dan dari Imam Bayhaqi rahimahullah taala, wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Jadi ini hafizakumullah yang keberapa tadi disebutkan? Yang ketujuh. Yang apa? Yang ketujuh. Baik, yang ketujuh yaitu memotong kuku. Memotong apa? Kuku. Sebagian yang disebutkan ulama termasuk Al-Hanabilah Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, beliau kisah kena. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan lebih bagus dipotong di hari Jumat sebelum salat Jumat. Sebelum salat apa? Jumat. Bahkan berkata waqila yaumul khamis. Waqila yaumul khamis, waqila yukhayyar. Jadi beliau menukil 3 riwayah dari madhab al-Hanabilah rahimahullah ta'ala. Ada yang mengutamakan hari Jumat sebelum salat, ada yang mengutamakan hari Kamis, dan ada yang berkata terserah, yukhayyar, terserah kapan kita mau memotong kuku. Wallahu alam bisawab. Ini insyaallah yang ketujuh yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Sangat sayang ketika kita lihat sebagian kaum muslimin, laki-laki atau perempuan, anak muda atau tua, yang mana mereka sengaja membiarkan kukunya sangat panjang. Wallahu musta'an. Mereka kadang itu mengikuti kaum kufar, nasallallahu al-afwa wal afiyah, bahkan menganggap hal itu adalah tandanya orang maju. Asallallahu al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah, menjadi seperti cakarnya ayam. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Yang ke-8 yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala yaitu natfu ibtin. Natfu ibtin. Natfu ibtin itu bermakna adalah mencabut bulu ketek, ya. Dan dalilnya adalah tadi juga hadisnya Abi Hurairah yang tadi al-fitrah adalah 5, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha al-fitrah adalah 10. Itu dalil bahwa termasuk sunnah yaitu mencabut bulu ketek.
Dan para ulama sepakat rahimahullah ta'ala bahwa hukumnya adalah sunnah. Adalah apa? Sunnah. Lafaznya hadis apa? Mencabut. Apakah harus dicabut atau boleh dicukur atau boleh menggunakan zat yang lain yang menghilangkan bulu ketik? Hukumnya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, pada dasarnya boleh, karena hukumnya adalah tujuannya adalah membersihkan. Walaupun lebih bagus dicabut. Lebih bagus apa? Dicabut. Para ulama mengatakan ada hikmah kalau bulu kemaluan dicukur. Beda dalam hadisnya dicukur. Adapun bulu ketik dicabut. Hadisnya disuruh dicabut. Dibedakan. Rasulullah membedakan yang kemaluannya disuruh, bulu kemaluannya disuruh dicukur, adapun bulu ketiknya disuruh dicabut. Ada hikmah untuk tubuhnya kita sendiri. Wallahu alam bissawab. Dikatakan bahwa daerah ketik itu membutuhkan sesuatu yang kadang digerakkan dengan keras. Caranya adalah dengan mencabut bulu ketik. Wallahu alam bissawab. Umumnya adalah barakallahu fikum, caranya atau hukumnya boleh menggunakan cara bagaimanapun untuk menghilangkan bulu ketik. Wallahu alam bissawab. Dan ini adalah madhab termasuk al-Hanabilah rahimahumullah ta'ala. Bahkan seluruh ulama, seluruh madhahib mengatakan bahwa tidak harus dicukur, yang penting dihilangkan. Wallahu alam bissawab. Baik, ini insyaallah. Dan karena ada kanan dan kiri, berarti lebih diutamakan mulai dengan apa? Mulai dengan kanan, membersihkan bulu yang di kanan menggunakan tangan kiri, baru dibersihkan bulu yang di kiri menggunakan tangan kanan. Wallahu alam bissawab. Baik, insyaallah sangat jelas. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa yang 5 hal yang disebutkan tadi, istihdad, ya, membersihkan tadi apa? Membersihkan atau mencukur bulu kemaluan, dan mencukur kumis, dan memotong kuku, dan apa? Dan juga mencabut bulu kemaluan. Itu 5 hal yang disebutkan sini. Barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan bahwa tidak ada waktu yang ditentukan, wallahu alam bissawab. Akan tetapi jaa fi hadits Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu arda, qala sallam waqata lana fi qas al-sharib wa taqlim al-adhafir wa natf al-ibt wa halq al-'ana alla yutrak akthar min 40 yawman. Bahwa Rasulullah SAW memberikan waktu kepada kami untuk mencukur kumis dan memotong kuku dan mencabut bulu ketik dan mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Para ulama rahimahullah ta'ala mereka berkata lebih baik jangan dilewati dari 40 hari. Tetapi kalau mau sebelumnya, ya mungkin 2 minggu, mungkin 20 hari, ataupun misalnya potong kuku setiap pekan, setiap minggu, ya setiap hari Jumat, tidak ada masalah sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Wallahu alam bissawab. Jadi para ulama di sini walaupun mereka berselisih, ya para ulama berselisih apakah boleh ditundahkan sehingga lewat 40 hari. Para ulama ada yang mengatakan makruh, ya makruh tidak dilakukan sunnah-sunnah yang tadi sehingga lewat 40 hari. Ini termasuk madhabul Hanabilah dan juga Syafi'iyah mengatakan makruh lewat dari 40 hari. Dalilnya adalah hadis yang tadi Anas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ada bahkan yang memiliki madhab yang lebih tegas, mengatakan hukumnya adalah haram, tidak boleh. Wallahu alam bissawab. Tetapi madhab yang tadi saya sebutkan, madhab al-Hanabilah dan madhab al-Syafi'iyah rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Dan ini seluruh yang tadi kita sebutkan sunnah-sunnah fitrah, baik untuk laki-laki atau
perempuan. Sampai sini, hafizakumullah, beliau selesai. Beliau sebutkan hukum-hukum yang sunnah. Hukum-hukum yang sunnah. Kita ringkaskan dan mungkin sehingga sini saja malam ini, ya, masih ada yang lain, kita undahkan demi yang lain. Beliau sebagaimana tadi saya sebutkan, barakallahu fikum, beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan 8 hal yang sunnah, termasuk adab-adab yang dilakukan, ya, yang dianjurkan di agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal-hal yang makruh, dan yang ketiga yang wajib. Yang sunnah 4 hal yang tadi kita bahas bihamdillah Subhanahu wa taala hingga selesai. 8 hal sunnah. Adapun yang makruh itu termasuk al-qaza, ya, memotong sebagian rambut, ya, kepala dan sebagian tidak dipotong, namanya qaza, akan dibahas nanti. Dan juga yang kedua natfu syaibin, yaitu mencabut putihnya rambut, baik di kepala atau di jenggot, akan disebut insyaallah, atau di kumis. Yang ketiga yaitu membuat lubang kecil di telinga laki-laki, telinga anak bayi laki-laki, kita sebutkan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang haram, adapun yang wajib, yaitu barakallahu fikum khitan, ya, yang insyaallah bismillah Subhanahu wa taala kita akan tundahkan di majelis yang akan datang. Cukup bihamdillah, kita sudah selesai. Kita sebutkan 8 hukum sunnah, adab-adab yang dianjurkan di agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jelas, barakallahu fikum. Jelas insyaallah. Insyaallah, sekiranya ada pertanyaan boleh unmute dan tanyakan. Syekh Afwan, di sini ada soalan. Ya. Apakah hukum memotong rambut di pipi, jenggot di pipi sebelah kiri ataupun kanan kerana tumbuhnya tidak sekata? Bismillah. Saya kira kita sudah pernah ada yang bertanya pertanyaan yang hampir sama. Yang bertanya itu ukurannya jenggot, ya, yang mana yang dinamakan jenggot. Dan telah saya jawab bahwa jenggot itu rambut yang tumbuh di pipi kanan, kiri, dan di bawah dagu. Itu semua jenggot. Maka pada hukumnya adalah tidak boleh. Barakallahu fikum. Karena hukumnya umumnya termasuk jenggot, maka hukumnya tidak boleh. Ini pernah sudah jawab, Allahu a'lam. Kemudian, apakah hukum memakai ubat pelebat jenggot? Ya, wallahu a'lam, pada umumnya boleh. Pada umumnya para ulama bolehkan. Jadi tidak ada hadis yang melarang menggunakan obat, ya, untuk melebat jenggot atau menumbuhkan jenggot, maka hukumnya boleh. Yang jelas ini jelas hukumnya itu laki-laki, maka hukumnya Allahu a'lam bis-shawab al-jawaz. Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah jelas. Ya. Ada lagi soalan? Sekiranya tidak ada, kita bertemu lagi di majlis yang akan datang. Jazakallah khair Syekhuna. Barakallahu fikum, hafizakumullah, jazakumullah khair. Insyaallah, barakallahu fikum. Yang jelas para ulama mengatakan bahwa jika ada orang yang bermudah-mudah mencukur sedikit jenggot, istilahnya sudah masuk gunting di jenggot sedikit pun, itu akan berlanjut, wallahu musta'an. Lama-lamanya, wallahu musta'an, akan dia juga membandingkan jenggotnya. Lama-lama bisa dia malah menghabiskan, wallahu a'lam. Jadi jangan sama sekali bermudah-mudahan dalam masalah ini. Hukumnya adalah tidak boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Salah jelas. Ila huna. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jelas ya? Wadah insyaallah. Wadah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.